Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar tentang agama Islam. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Kalau berdasarkan buku, kita seharusnya belajar di pelajaran 3, yaitu iman kepada Allah. Tapi untuk sementara, Mister akan merujuk pada kurikulum darurat yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi kita akan masuk ke pelajaran 4 ya, yaitu bersih dan sehat. Bersih dan sehat dalam nama lainnya yaitu bersuci atau yang dikenal dengan istilah taharah. Kita akan belajar tentang bagaimana yang dimaksud dengan bersuci, bagaimana tata cara bersuci, dan bagaimana kita sebaiknya hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk kita mulai. Yuk perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Apa yang kalian lihat? Ya, anak yang tengah bermain lumpur di kira-kira di sawah ya. Coba lihat bagaimana badannya. Ya, badannya penuh dengan lumpur. Kira-kira kalau badannya penuh dengan lumpur itu, badannya bersih atau kotor? Iya, badannya tentu saja kotor. Apa saja yang kotor? Ya, badannya kotor. Bagaimana pakaiannya? Pakaiannya pun juga kotor. Kalau misalnya anak ini dengan kondisi pakaiannya kotor, badannya kotor, masuk ke dalam rumah, menginjak lantai, kira-kira apa yang terjadi dengan tempat tinggalnya? Ya, tentu saja tempat tinggalnya lantai akan menjadi kotor juga dengan lumpur. Apa yang harus dilakukan anak ini kira-kira? Ya, tentu saja dia harus membersihkan dirinya, membersihkan pakaiannya, badannya, dan juga tempat tinggalnya. Membersihkan diri ini dalam Islam disebut dengan bersuci atau toharoh. Coba buka buku kalian halaman 51 di bagian A bersuci. Nah, di sana dijelaskan tentang pengertian bersuci. Bersuci artinya membersihkan kotoran. Kotoran yang dibersihkan adalah badannya, pakaian, dan tempat tinggalnya. Nah, kalau dicontoh anak yang berlumpur tadi, bagaimana bersucinya? Ya, dia harus menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badannya, lumpurnya dibersihkan. Kotoran yang ada di pakaiannya dicuci bersih dan tempat tinggalnya dipel lantainya hingga menjadi bersih kembali. Bersuci atau membersihkan kotoran itu bisa kita menggunakan air. Jadi air dibilas, disiram atau digosok-gosok ya hingga bersih. Kalau tidak ada air bagaimana? Kita bisa gunakan tisu. Kalau misalnya tisu tidak ada, kita bisa loh gunakan batu. Nggak kebayang ya gimana bisa menggunakan batu? Ya, tapi di zaman dahulu ketika orang-orang kesulitan menemukan air, mereka menggunakan batu-batuan yang ada di sekeliling mereka untuk membersihkan diri. Lalu bagaimana cara untuk bersuci atau membersihkan dirinya? Nah, yang pertama kita bisa dengan cara mandi. Ya, berapa kali kalian mandi dalam sehari? Setidaknya mandinya 2 kali dalam sehari, di pagi hari dan di sore hari. Nah, mandi ini bermanfaat untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam badan. Sehingga kuman-kuman dan penyakit bakteri yang menempel di tubuh semuanya terbilas bersih ketika kita mandi. Oh ya, dalam sehari ada tidak kita buang air kecil atau buang air besar? Tentu saja ada ya, dan kita akan selalu buang air kecil atau buang air besar setiap harinya. Karena apa? Karena kita makan dan minum juga, sehingga tubuh ini harus membersihkan dirinya. Oh, coba hebat. Hebat ya. Manusia itu Allah ciptakan di dalam tubuh kita, dia punya fungsi untuk membersihkan diri dari kotoran. Ya. Nah, pembuangan kotoran itu namanya buang air kecil atau kencing dan buang air besar atau BAB. Nah, kalau seseorang itu sudah
buang air besar atau buang air kecil, maka sesungguhnya di dalam Islam badannya dinilai dalam kondisi yang kotor atau tidak bersih. Istilah lainnya adalah berhadas. Nah, bila kita sudah melakukan atau sudah selesai dari buang air kecil atau buang air besar, maka kita akan membersihkan diri kotoran-kotoran tersebut ya. Caranya adalah dengan melakukan istinja. Nah, membersihkan kotoran bekas dari air kencing itu atau bekas dari kotoran dari buang air besar itu kita siram dengan air, kita bilas dengan air bersih sehingga dia hilang wujudnya, hilang bentuknya, hilang rasanya. Nah, itu semua proses membersihkan diri itu disebut dengan istinja. Apa lagi? Istinja ya, istinja. Nah, di buku kalian halaman 53 di sana jelaskan bagaimana tata cara bersuci. Yang pertama, bagaimana tata cara mandi. Ya, Mister yakin kalian semua sudah menguasai ya tata cara mandi. Coba kita jelaskan lagi. Nah, yang paling penting perhatikan urutannya. Yang pertama kali adalah membaca basmalah. Oh, ini yang sering terlupa ya. Basmalah itu apa coba? Iya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab seorang yang mandi dan sebelum dia mandi dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka mandinya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah ya. Setelah membaca basmalah, kemudian kita mulai dengan membasahi seluruh badan dengan air. Jangan menghambur-hamburkan air juga ya, secukupnya saja. Setelah itu gunakan sabun mandi. Dan juga bisa sampoan kalau kalian untuk membersihkan rambut ya. Kemudian juga gosok gigi untuk agar giginya bisa bersih kembali. Nah, setelah itu kemudian dibilas kembali dengan air sehingga semua sabun-sabun itu hilang dari tubuh kita. Baru kemudian dikeringkan badannya dengan handuk. Kalau sudah selesai, bagaimana caranya? Ya, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya adalah tata cara istinja. Nah, ingat lagi, istinja itu apa? Membersihkan kotoran dari buang air besar atau buang air kecil. Caranya adalah dengan menggunakan air cukup disiram dan dibilas sehingga tidak ada wujudnya lagi atau tidak ada baunya lagi ya. Biasanya kan ada baunya dan biasanya pesing gitu ya atau bau yang tidak enak. Nah, itu disiram semua hingga bersih hingga betul-betul tidak ada lagi kotoran yang menempel. Nah, gitu ya, gampang sebenarnya karena sudah biasa dilakukan. Nah, kalau tidak ada air bagaimana? Bisa menggunakan tisu ya, tisu. Atau untuk orang-orang yang kesulitan banget dengan air dan tisu bisa menggunakan batu. Ya, mungkin kebayangnya tidak sebersih dengan air. Jadi, alhamdulillah kita bersyukur kita tinggal di Indonesia, airnya sangat melimpah sehingga kita bisa membersihkan istinja dengan air ya. Nah, sekarang untuk tugas kalian bisa mengerjakan latihan ya. Ayo berlatih yang ada di halaman 52, kemudian di halaman 53 dan sambungannya di halaman 54. Nah, kerjakan foto lalu kirimkan ke Mister. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.